Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Ruang Inspirasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kesempatan kali ini di hari Rabu tanggal 11 September tahun 2024. Untuk kali ini saya menghadirkan kisah terbaru ya teman-teman. Dan untuk kisah kali ini menceritakan tentang seorang pria berumur 45 tahun. Dia ini bernama Pak Risman, kepala sekolah Dia terbersit bagaimana cara untuk bisa merayu para guru tersebut. Dia mulai berpikir jika kekuasaan yang dia miliki di sekolah itu bisa dia jadikan senjata untuk mengajak para guru wanita di sekolah tersebut. Jam istirahat sekolah telah tiba dengan ditandai bunyi nyaring bel tanda istirahat. Murid-murid berhamburan menuju kantin sekolah. Begitupun para guru mulai berkumpul di ruangan kantor guru. Tak ketinggalan dengan Bu Ernita, seorang guru honorer mata pelajaran bahasa Inggris di sekolah itu, berusia 28 tahun. Berperawakan tinggi langsing, berkulit putih, dengan rambut sebahu yang biasanya disanggul kalau sedang mengajar. Tak ketinggalan kacamata yang menambah anggun wajahnya. Hari itu Bu Ernita tengah berbincang dengan sesama rekannya di kantor guru. Ada Pak Hamdan dari bagian kurikulum dan juga Bu Astri yang mengajar mata pelajaran matematika. Ketika sedang asik berbincang-bincang, datanglah Mang Yono yang merupakan penjaga sekolah di sekolah tersebut. Dia mengatakan bahwasanya Bu Ernita dipanggil sama Pak Risman. Setelah mendapat pesan tersebut, dia pun berpamitan kepada Bu Astri dan Pak Hamdan. Kemudian menuju ke ruangan kepala sekolah. Dan setelah disuruh masuk oleh Pak Risman, Bu Ernita pun duduk di depan meja kepala sekolah tersebut. Dan Pak Risman menjelaskan tentang hal yang harus dia sampaikan kepada para guru, khususnya para guru honorer di sekolah tersebut. Menurutnya pihak yayasan sudah memberikan keputusan jika di sekolah tersebut harus mulai berhemat dalam segi pengeluaran yang berimbas terhadap pengurangan staf pengajar. Dan Pak Risman pun bisa menyeleksi para guru
yang layak dipertahankan di sekolah tersebut.
Bu Ernita tampak merenung. Pikirannya kacau balau. Ia mulai memikirkan masa depannya. Bagaimana keluarganya, anak sematawayangnya yang baru berusia 4 tahun, dan suaminya yang saat ini tengah menganggur akibat terkena PHK dari tempat bekerja. Pikiran Bu Ernita seketika buyar ketika mendengar bel tanda masuk berbunyi. Tanpa ia sadari sudah 1 jam ia berada di ruangan kepala sekolah tersebut. Dengan tak berkata apapun, Bu Ernita meninggalkan ruangan kepala sekolah tersebut. Langkahnya lemah tak bersemangat. Beberapa murid dan sesama guru yang menyapanya, ia jawab seadanya dan dengan senyum yang dipaksakan. Sampai pada suatu ketika ia berpapasan dengan Bu Linda, seorang guru honorer mata pelajaran bahasa Indonesia, yang juga seorang janda muda belum mempunyai buah hati, yang dikenal banyak orang sebagai wanita yang gampang diajak. Dalam pikiran Bu Ernita terbersit, jika Bu Linda ini bisa jadi orang yang lolos seleksi kepala sekolah tersebut. Lalu mulai timbul rasa iri di hati Bu Ernita. Lalu Bu Ernita menceritakan hal yang dibicarakan bapak kepala sekolah itu, akan tetapi ia tidak menceritakan semuanya, apalagi tentang ajakan jalan pintas Pak Risman terhadap dirinya. Waktu tak terasa berlalu. Bel tanda jam pelajaran terakhirnya pun sudah berbunyi. Para murid berhamburan meninggalkan sekolah tersebut. Begitu pula para guru. Di ruang guru hanya tersisa beberapa orang saja yang sekarang tengah bersiap pulang, tak terkecuali Bu Ernita. Kemudian Bu Ernita mengambil ponselnya dan memberitahu suaminya di rumah jika ia kemungkinan pulang agak sore dikarenakan ada rapat dengan staf di sekolah tersebut. Dan tentu saja itu berbohong. Ia keluar dari ruang guru, namun ia berbelok ke ruang kepala sekolah. Setelah melihat-lihat kanan kiri dan memastikan tidak ada yang melihatnya, ia mulai mengetuk pintu ruang kepala sekolah tersebut. Bu Ernita mengunci pintu dan menghampiri Pak Risman yang tengah duduk di sofa ruangan kepala sekolah tersebut sambil menikmati sebatang rokok. Hatinya menjerit lirih. Hari ini ia akan mengkhianati suaminya dan menyerahkan kehormatannya kepada kepala sekolah tersebut demi masa depannya. Tanpa disadari, Bu Ernita keinginannya mulai datang seiring dengan perhatian Pak Risman pada dirinya. Air mata Bu Ernita mereda. Sekarang ia mulai merespon perhatian dari Pak Risman. Bahkan sayup-sayup mulai terdengar keluhan Bu Ernita ketika Pak Risman memberi perhatian lebih pada dirinya. Rupanya Pak Risman sangat piawai memunculkan keinginan perempuan.
Terlihat dari tindakan Bu Ernita yang tadi tampak terpaksa, justru sekarang berbalik menjadi memaksa Pak Risman. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya cukup sampai di sini dulu ya. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas ya, dan terima kasih.